Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia yang begitu banyak kepada kita. Nikmat-nikmat yang sangat besar yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Dan tentunya ya kita tidak boleh kurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting, pelajaran tentang bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kita semua sudah paham bahwasanya ini adalah bahasa yang sudah selayaknya dikuasai oleh seorang muslim. Kenapa? Karena muslim itu berbahasa Arab. Kitabnya berbahasa Arab, nabinya berbahasa Arab, ya, sumber ajaran agamanya berbahasa Arab, para ulama mewariskan warisan para nabi juga dengan bahasa Arab. Nah, tentunya kalau kita meluruskan niat kita dalam belajar bahasa Arab ini, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita semuanya untuk memudahkan kita bisa mengerti dan memahami dengan baik tentang bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita. Kita masih dalam kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, kita masih di jilid 1, pelajaran yang ke-9, dan kita sekarang masuk di bagian yang B, ya, halaman 50. Silahkan dibuka kitabnya, halaman 50. Pertemuan yang lalu kita sudah membaca yaitu paragraf pengantar ini dari bagian B ini sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Nah, sekarang kita coba menganalisa beberapa kalimat ya yang ada di narasi pengantar ini supaya kita memahami apa yang menjadi maksud dari pelajaran kita yang ke-9 ini. Baik. Nah, kita mulai dari awal ya. Ainal mudarrisu, ya, di mana itu Pak guru, ya, mudarrisu dibaca dhammah karena dia sebenarnya adalah mubtada yang diakhirkan setelah kata tanya, yang dibuktikan dengan huwa fil fasli, yaitu dia ada di kelas. Nah, huwa ini kembali menjadi mubtada, dia adalah kembali kepada mudarris dan dia posisinya adalah mubtada sehingga dia marfu. Tapi huwa meskipun marfu tapi dia mabni, tidak berubah, maka tetap dibaca huwa, bukan huwu tapi huwa. Nah, fil fasli ini ya khobarnya dalam bentuk sibhul jum'ah. Nah, kemudian wa ainal mudarrisul jadidu. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita sekarang. Wa ainal mudarrisul jadidu. Nah, dan di manakah Pak guru yang baru? Ya, Pak guru yang baru itu di mana? Ya, di manakah Pak guru yang baru itu? Nah, gitu. Nah, perhatikan bedanya di situ. Ya, antara yang kalimat pertama dengan yang baris pertama dengan baris ketiga ini. Di baris pertama cukup ainal mudarrisu. Nah, tapi yang di baris ketiga ainal mudarrisul jadidu, ada tambahan al jadidu di belakang al mudarris. Nah, kata al jadidu ini sebagai tambahan dari al mudarris itu, ya, di manakah Pak guru yang baru itu. Nah, maka al jadidu ini sebagaimana yang kita jelaskan pada 2 pertemuan yang lalu, ini termasuk naat, ya, naat. Naat itu ya kata yang mengiringi atau mengikuti kata benda sebelumnya, atau bisa dikatakan dengan sifat. Ya, sifat yaitu kata yang mensifati atau menjelaskan keadaan dari kata benda sebelumnya. Nah, sehingga kalau kata sebelumnya al-mudarrisu, ya, disifati dengan al-jadidu yang baru. Nah, perlu diperhatikan kalau di pertemuan yang lalu kita melihat naat ini dia dalam bentuk nakiroh, ya, tanpa alif lam. Ya, misalkan dulu kita membaca ya misalkan di halaman 47 misalkan di sana. Ya, di sana di baris yang keempat misalkan kita mendapatkan ada tajirun ghaniyun, ya, tajirun ghaniyun. Nah, dia karena posisinya sebagai khobar.
Sebagai khobar, memang asalnya khobar adalah nakiroh. Ya, Abbasun tajirun ghaniyun. Ya, Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Tajirun ghaniyun. Nah, kan tapi di sini kemudian kalau kita lihat di di pertanyaan yang halaman 50 baris ketiga, wa ainal mudarrisul jadidu. Nah, di sini bentuknya ma'rifat, ada alif lamnya sehingga di belakangnya tidak boleh ditanwin. Nah, dalam hal seperti ini untuk naat ya, naat itu memang harus sama keadaannya dengan yang man'utnya atau yang diikutinya. Ya. Sehingga sama dari segi apa? Mudzakkar muannasnya sama, nakirah ma'rifatnya sama, jumlah bilangannya sama, tunggal, dua atau jamaknya harus sama, ya. Demikian juga dari segi i'rabnya, apakah dia marfu, mansub ataupun dia majrur, itu juga harus sama. Nah, dari situlah kalau kita sekarang melihat al-mudarrisul jadidu, ya maka al-jadidu harus sama dengan al-mudarrisu. Ya, samanya di mana? Samanya di pertama ada alnya, sama-sama ada alnya. Ya, kedua sama-sama marfu'nya, sama-sama dhammahnya, ya. Ketiga sama apa? Sama lakinya, tidak ada tak marbutohnya, ya, tidak ada tak marbutohnya di situ. Nah, demikian juga ya sama-sama tunggalnya, al-mudarrisu satu, al-jadidu juga untuk satu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang kita ambil sekarang. Jadi kalau kemarin yang kita ambil misalkan di halaman 47 itu dalam bentuk nakiroh ya, dalam bentuk nakiroh tanpa alif lam di depannya atau diakhiri dengan tanwin. Nah, sekarang naatnya dalam bentuk ma'rifat, yaitu dengan alif lam di depan dan tidak boleh ditanwin. Nah, baik, nah kemudian lanjutannya huwa indal mudiri. Huwa kembali kepada al-mudarrisu al-jadidu. Jadi al-mudarrisu al-jadidu ini satu kedudukannya karena dan cukup diwakili dengan kata ganti dia. Dia huwa di sini kembali kepada al-mudarrisul al-jadidu. Ya, guru yang baru itu. Huwa indal mudiri. Nah, inda nampak dibaca fathah ya, dia mabni ya, inda itu mabni ya, dia ya posisinya dia adalah dhorof ya, dhorof, sehingga secara secara umum ya mansub. Dhorof itu secara umumnya dia mansub berharokat fathah, indah. Dan al-mudiri mengapa dibaca kasrah? Ya karena dia adalah mudhaf ilaih, ya mudhaf kepada indah, indahnya mudhaf ilaih, sehingga kata mudhaf itu juga harus dibaca kasrah atau majrur. Nah, ini bisa dilihat penjelasannya di halaman ke-27 ya, di halaman 27 dari kitab ini. Ya silakan dirujuk kembali pada pelajaran sebelumnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Aina at-talibul jadidu, ya. Di manakah murid yang baru? Ya, sama ya, seperti tadi al-mudarrisu al-jadidu. Sekarang al-talibu al-jadidu, sama. Nah, al-jadidu di sini sebagai naat ya, naat yang mengikuti man'utnya yaitu at-talibu. Dan sama seperti tadi penjelasannya, sama-sama laki-lakinya, sama-sama tunggalnya, ya sama-sama marfu'nya, ya. Sama. Ya maksudnya sama-sama ini untuk satu orang, sama-sama ada alif lam di depannya, ya, ma'rifat ya, sama-sama berharokat dhammah karena dia marfu. Nah, kemudian yang berikutnya zahaba ilal maktabati, ya zahaba ya dia pergi ke maktabah. Nah, tadi pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan zahaba ini artinya pergi dan dia sudah mengandung fa'il. Ya, fa'ilnya adalah huwa. Jadi huwa zahaba ilal maktabati, aslinya seperti itu, tapi cukup diwakili dengan zahaba karena sudah difahami zahaba ini dhamirnya adalah huwa. Jadi dia pergi ke maktabah. Nah, huwa di sini siapa? Yaitu at-talibu al-jadidu. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kepada pelajaran ya, atau baris berikutnya, ya baris berikutnya. Di sana ada kalimat ya, man dzalikar rajulut tawilu alladzi kharajal ana minal madrasati. Nah, siapakah lelaki yang tinggi itu yang sekarang keluar dari sekolah? Nah,
ini dalam penyusunan kalimatnya, man itu kan kata tanya siapa ya. Kemudian dzalika itu kalau dari sebelumnya sudah kita jelaskan sebagai mubtada'nya, permulaannya di situ. Nah, kemudian diakhirkan setelah kata tanya, karena kata tanya didahulukan dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ar-rajulu, ya ini sebagai badalnya ya, badal dari dzalika, dan kemudian at-tawilu ini menjadi na'at atau menjadi yang mengikuti. Ya, sehingga badal pun juga marfu dengan dhammah ya. Kemudian naatnya juga marfu dengan dhammah. Nah, karena naatnya ini mengikuti man'utnya ya, karena ar-rajulu dengan ma'rifat ada alif lamnya, maka at-tawilu juga harus ada alif lamnya ya, sehingga dibaca at-tawilu. Nah, dzalikar rajulut tawilu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian alladzi ini kata sambung ya, kata sambung artinya yang untuk menegaskan, menjelaskan tentang siapa yang dijelaskan. Ya, apa ya sifatnya yang dijelaskan di sini adalah kharajal ana, yang keluar sekarang. Ya, kharaja ini jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja ya. Kharajal ana minal madrasah, yang keluar sekarang dari sekolah. Al-ana dia mudhoraf ya, dia mabni juga. Al-ana ya tetap ya harokatnya fathah dan mansub ya. Minal madrasati ya, karena ada mi ya, huruf jar sudah kita pelajari sebelumnya, min ya, mina. Maka kemudian al-madrasati harus berharokat kasroh. Nah, minal madrasati. Nah, maka jawabannya huwa al-mudiru al-jadidu. Nah, di sini ada yang baru yang bisa ambil pelajaran sekarang. Huwa dia adalah mubtada, kembali kepada ar-rajulu at-tawilu ya. Huwa itu adalah mubtada ya, kembali kepada atau dzalikar rajulu tawilu, lelaki yang tinggi itu. Nah, sehingga mubtada huwa ini kedudukannya marfu karena dia mubtada. Nah, akan tapi kemudian setelahnya di sana dijelaskan al-mudiru al-jadidu. Nah, al-mudiru al-jadidu secara umum kalau setelah mubtada itu kan khobar. Nah, khobar itu asalnya memang nakiroh, tidak ada alif lamnya. Nah, tapi di sini kenapa ada alif lamnya? Al-mudiru al-jadidu. Maka di dalam penyusunan khobar yang dengan ma'rifat, dalam bentuk ma'rifat dengan alif lam seperti ini, maka ini diperbolehkan ketika memang sebelumnya ada dhamir ya, ada kata ganti yang menunjukkan kata ganti sebagai mubtada'nya ya. Nah, sehingga biasanya bahkan kalaupun misalkan disambung dengan kata yang bukan dhamir, maka di sana terkadang disela dengan dhamir dulu. Misalkan ya wallahu huwas samiul alim, misalnya seperti itu. Allah dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, seperti itu. Jadi ada dhamir yang memisahkan, sehingga di sana meskipun dia khobar boleh dengan ma'rifat. Secara umum khobar itu dengan nakiroh. Nah, termasuk di sini khobarnya dengan ma'rifat karena sebelumnya mubtada'nya dengan dhamir, yaitu huwa al-mudiru al-jadidu. Nah, dan al-mudiru al-jadidu sama ya, naat dari al-mudir. Baik, kan di situ sama semua kan ada alif lamnya, sama-sama dhammahnya ya, sama-sama tunggalnya kan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, waman al-waladus shaghiru alladzi kharajal ana minal fasli. Dan siapakah anak yang kecil itu ya, yang keluar sekarang dari kelas. Nah, di sini ya hampir sama dengan kata sebelumnya tadi ya, waman dan siapa. Al-waladus shaghiru ya, anak yang kecil itu. Ya, anak yang kecil itu sama yang shaghir ini, as-shaghiru ini sebagai naatnya, sebagai yang atau sifatnya yang menjelaskan kepada al-waladu, sehingga dia sama bentuknya, sama-sama ma'rifat, sama-sama tunggal, sama-sama marfu. Nah, alladzi seperti tadi kata penghubung artinya yang ya, yang
Kharaja al-ana, keluar sekarang, minal fasli, ya, dari ke kelas. Fal fasli dia majrur karena sebelumnya ada kata min, ya, sudah kita pelajari. Nah, dan jawabannya adalah huwa ibnul mudiri al-jadidi. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya langsung huwa al-mudiru al-jadidu. Nah, sekarang huwa ibnul mudiri al-jadidi. Nah, di sini juga huwa sama sebagai mubtada. Dia domir, ya, mubtada karena dia mabni, tetap huwa, ya, tidak menjadi hu tapi huwa, tetap huwa. Nah, kemudian ibnul mudiril jadidi ini khobarnya. Ya, khobarnya dalam bentuk, ya, mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih. Jadi ibnul mudiri ini mudhaf ilaih. Ya, sehingga al-mudiri sebagai mudhafnya dia berharokat kasroh, ya, berharokat, maka dia majrur berharokat kasroh karena dia mudhafnya. Adapun ibnu mudhaf ilaihnya, ya, dia khobar. Nah, sebenarnya sama, sebenarnya kalau khobar aslinya adalah nakiroh, tapi di sini ibnul mudiri dia menjadi termasuk ma'rifat, ya, karena dia menjadi mudhaf ilaih, ya, ibnul mudiri. Karena apa? Karena sebelumnya sudah ada huwa, ya, huwa itu domir sebagai mubtada'nya. Dengan al-jadidi, ya, di situ menjadi sifat atau naat dari kata al-mudiri, sehingga ibnul mudiril jadidi, putra dari kepala sekolah yang baru. Nah, baiklah, para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sekian, ya. Mudah-mudahan yang kita jelaskan ini bisa difahami, ya. Kalau misalkan masih kurang jelas, silakan diulangi apa yang kita jelaskan, dan kalau misalkan juga masih belum jelas, silakan, ya, bergabung di grup WA yang ada di deskripsi. Nanti bisa langsung kita diskusi di dalam grup tersebut apa yang masih belum difahami dari pelajaran yang kita sampaikan pada bagian B kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan usaha kita di dalam belajar ilmu yang sangat mulia ini, ilmu bahasa Arab, dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diberikan pemahaman terhadap agama ini, karena agama ini bersumber dengan bahasa Arab. Amin. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.